Sang CEO terkejut menemukan gadis yang diam-diam ia sukai, tiba-tiba mengenakan gelang warisan keluarganya. Curiga bahwa dia adalah istri yang telah menikahinya selama 3 tahun. Istri yang belum pernah ditemuinya. Ia ingin bertanya, namun tiba-tiba CEO mengalami sakit kepala. Setelah bangun, untuk memastikan apakah gadis itu benar-benar istrinya, diam-diam menelepon gadis itu dengan nomor yang diberikan ibunya. Tak disangka, detik berikutnya, telepon gadis itu benar-benar berdering. Ternyata, 3 tahun yang lalu, ibu CEO mengatur pernikahan untuk mendapatkan cucu. Namun pada hari pernikahan, ia menerima kabar bahwa CEO akan pergi ke luar negeri untuk berbisnis. Mendengar berita baru ini membuatnya marah. Dan CEO pergi selama 3 tahun. Hal pertama yang dilakukannya setelah kembali adalah mencari pengacara untuk bercerai. Yang membuatnya tidak pernah terbayangkan adalah, pengacara yang ditunjuk adalah istrinya yang ditinggalkan selama 3 tahun. Mendengar kasus ini, pengalamannya hampir sama dengan miliknya. Langsung mengutuk pria jahat itu 800 kali. Hari pernikahan baru, pengantin pria melarikan diri, meninggalkan pengantin wanita sendirian di tempat. Ketika Meng besar, dia pasti akan menjadi pengantin saya. Kakak Lin, saya tidak akan menghadiri pernikahan itu. Saya tidak akan menikahi wanita asing. Selain itu, saya akan pergi ke luar negeri untuk berkembang. Mari kita batalkan pernikahan. Kakak Lin, kamu berjanji akan menikah denganku. Mengapa kamu melarikan diri, menyelidiki privasi klien secara sembunyi-sembunyi? Itu seharusnya dianggap melanggar aturan. Saya bisa melaporkanmu. Klien memberikan tugas segera setelah turun dari pesawat. Saya juga tidak menyangka dia datang ke perusahaan. Berdasarkan etika profesional dan prinsip saya lebih cenderung menerima tugas dari istri Anda. Menghancurkan si kecil yang imut. Kamu mencariku. Mereka berdua adalah teman masa kecil. Hanya direktur karena mengalami kecelakaan mobil. Kenangan masa kecil hilang. Semakin tidak tahu, istrinya yang sudah menikah selama 3 tahun adalah cinta pertamanya. Wanita itu juga belum pernah melihat sosok presiden yang sudah dewasa. Presiden melihat wanita menolak tawarannya. Dia bahkan ingin menuntutnya. Namun, tiba-tiba seorang pria jahat lain muncul dan mulai menghina wanita itu, membantu istrinya mengumpulkan bukti agar dia bisa pergi dengan tangan hampa. Namun wanita itu mengungkapkan tindakan curangnya sebelum menikah, yang mencurigakan dalam pemindahan aset. Melihat dirinya kalah, pria jahat itu hendak menghukum wanita itu. Namun, pada saat krusial, Presiden turun tangan untuk membantu dan menghukum pria jahat itu. Sambil menyelamatkan wanita itu, dia merasa aroma di tubuhnya sangat akrab, tapi tidak bisa mengingat di mana dia pernah menciumnya. Melihat bantuan dari Presiden, keduanya pun duduk dan berbincang-bincang. Sekarang, bisakah kita membicarakan tugas saya? Saya memiliki prinsip saya. Tidak ada sedikit pun. Tidak ada pemindahan aset. Saya hanya ingin membuat wanita itu pergi dengan tangan hampa. Selain itu, jika dia tidak bisa mengendalikan keinginannya yang tak terbatas, aku bahkan akan memberinya sejumlah uang. Tentang istri Anda, harus berterima kasih padamu kan, Tuan Qin. Jika Anda tidak puas tentang perjodohan, lalu mengapa Anda menikah? Ayo pergi, meninggalkannya sendirian di pernikahan. Apa kau pikir dirimu? Apa maksudmu aku pikir apa diriku? Aku beritahu kamu, dia hidup lebih baik darimu. Chu Qin, ayo pergi. Pernikahan tanpa cinta memang tidak perlu terikat seumur hidup. Aku menerima tugasmu, tapi bukan untukmu. Karena istri Anda, jika istriku ini, jika dia memiliki setengah kesadaranmu, mari kita bicarakan. Permintaan Tuan Qin, permintaanku sangat sederhana. Aku tidak pernah bertemu istriku ini, dan baru-baru ini aku mendengar, kehidupan pribadinya sangat rumit. Kamu juga tahu, nilai perusahaan kita miliaran. Aku tidak akan membagi asetku dengan wanita ini. Membagi asetku, pernikahanmu, diputuskan oleh kedua orang tua. Kalian tidak pernah bertemu secara akurat. Itu harus keputusan ibuku. Tentang dia, orang tua sudah pergi. Kamu yang bernama Qin, apakah kalian semua suka perjodohan? Dia menikah denganmu. Itu sudah cukup menyakitkan. Apakah dia merasa tersakiti atau tidak bukan urusanku. Aku hanya tahu, dia hanya perlu setuju untuk bercerai dengan senang hati. Aku masih bisa memberinya kompensasi. Di sini adalah 30 juta. Baik, jadi untuk saling memahami lebih baik, tolong, Tuan Qin, ceritakan tentang istrimu padaku. Nama depan. Maaf, saya harus mengangkat telepon. Meng, Silin pulang ke negara. Apa? Silin, pulang ke negara. Malam ini restoran sudah dipesan. Setelah selesai, jangan lupa datang. Baiklah, aku akan datang setelah selesai berbicara dengan pelanggan. Qin Silin, akhirnya kamu kembali. Pernikahan tahun itu, kamu bahkan tidak menunjukkan wajahmu.
meninggalkan aku sendirian menghadapi semuanya. Sekarang kamu kembali. Jadi, mari kita hitung-hitungan dengan baik. Maaf, Tuan Qin, ada urusan mendadak di rumah. Sisa, kamu bisa berbicara dengan asistenku. Nah, bagaimana aku harus berbuat? Apakah ini sikapmu terhadap pelanggan? Oh, jika kamu merasa diabaikan, kamu bisa mencari pengacara lain. Aku tidak keberatan. Bukan bos keluargamu. Apakah begitu cara kamu memperlakukan pelanggan? Dia adalah bosku. Menurutku, Nyonya Sen, sangat tegas. Berbicara tegas. Memiliki prinsip dan batasan. Terima kasih, sayang kecil. Aku melihat kalian berdua. Hai, Ibu, Mom. Jadi begitu. Aduh, Ibu. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, aku tidak akan setuju menikah dengannya. Sekarang kamu sudah kembali. Mari kita lihat bagaimana hubungannya. Kalian berdua sudah bermain bersama sejak kecil. Dia sudah menyelamatkanmu lagi. Kalian pasti cocok. Ibu, aku sungguh berterima kasih padanya. Tapi soal perasaan, tidak bisa dipaksakan. Lagi pula, aku kehilangan ingatanku saat kecil. Aku sudah tidak bisa mengingatnya lagi. Aku tidak peduli. Bagaimanapun juga, kali ini kamu kembali. Harus memberikan status yang jelas untuk Meng Meng. Harus melunasi pernikahan yang tertunda. Juga harus diselesaikan. Dahulu kala, karena kamu lari dari pernikahan. Ini merusak reputasi keluarga Qin kami. Kamu harus menggantinya. Baiklah, aku bisa menggantinya. Aku akan menggantinya dengan 30 juta. Baiklah, kamu anak nakal. Punya uang banyak saja sombong. Kamu pikir 30 juta itu apa? Keluarga Qin kami. Setengahnya seharusnya miliknya. Kalau dulu tidak ada dia, mungkin tidak akan hidup sampai sekarang. Akhirnya, kamu meninggalkannya di tempat pernikahan. Kamu benar-benar brengsek. Ibu, aku pergi ke luar negeri untuk berbisnis. Lagi pula, bukankah dia hanya menyumbangkan sedikit darah untukku? Anda terus-terusan mengomel selama belasan tahun. Aduh, pada akhirnya, aku adalah anakmu. Ataukah dia adalah anakmu? Ibu, aku pergi ke toilet sebentar. Anak nakal. Nyonya muda, Meng Meng, kamu sudah datang. Masuklah, pergi dan ganti baju dulu. Menyita sedikit waktu. Di mana kakak Silin? Bukankah dia sudah kembali? Oh, Silin pergi ke toilet. Anak ini, mengapa dia pergi begitu lama? Oh, maukah aku mengirim seseorang untuk melihatnya? Tidak perlu. Apa yang bisa terjadi saat pergi ke toilet? Segera duduk dan bicara. Halo, Ibu, saya sudah memikirkannya. Saya tidak akan bertemu dengan wanita itu. Pernikahan harus berakhir. Seorang teman memberitahuku. Pernikahan yang penuh dengan kesedihan. Apakah Anda punya waktu untuk memberi saya nasihat? Lebih baik memberi nasihat pada wanita itu. Lebih baik melepaskan anak Anda lebih awal. Silin baru saja menelepon. Ahahaha. Melarikan diri sebelumnya. Maafkan kamu. Kali ini pulang ke negara. Saya juga tidak membawa hadiah untukmu. Jadi maafkan saya tidak bisa bertemu denganmu. Dia juga mengatakan akan mengadakan pernikahan besar untukmu. Pernikahan yang mewah. Jadi begitu. Terima kasih, Ibu. Bagaimana kalau kita makan dulu? Kalian sudah terlalu lama tidak bertemu. Jadi kita menjadi asing. Mari kita memperkuat hubungan kita. Kebetulan, beberapa hari lagi di rumah sakit kota, menderita leukemia. Upacara peluncuran dana khusus. Silin pasti akan ikut. Kamu nanti, ikut sebagai nyonya muda Qin. Berbicaralah dengannya dengan baik. Baik, terima kasih, Ibu. Ayo makanlah. Ibu, selamat tinggal. Pasu, saat itu, tolong wakili saya atas nama Meng Meng. Sumbangkan donasi tertinggi untuk acara tersebut. Pastikan Meng Meng menjadi yang terdepan dalam acara amal tersebut. Baiklah, Nyonya. Halo, Xiao Qin. Itu aku. Mbak, terima kasih telah memberitahuku. Kabar tentang kembalinya Silin ke negara. Mbak punya permintaan lain untukmu. Upacara peluncuran dana Silin. Istrinya juga akan hadir. Mbak ingin memintamu tolong. Bantu mempertemukan mereka berdua. Baiklah. Namun, aku belum pernah bertemu kakak ipar. Aku takut salah mengenal. Sen Meng. Dia adalah pengacara jahe itu. Apakah itu Sen Meng? Ya. Apakah kalian mengenal? Mbak, tentang ini. Itu ada padaku. Mom, sepertinya pengacara Sen yang siang tadi adalah istri Lao Qin. Hehehe, apakah ini kebetulan? Sahabat, tahukah kamu? Tadi aku dibohongi oleh ibuku untuk bertemu dengan wanita itu. Saya langsung kencing takut. Saya jadi heran. Siapa yang membocorkan jadwal saya? Jika saya tahu,
saya pasti akan memukulnya dengan keras. Ah itu, tadi tante menelepon dan mengatakan padaku, ini, acara peluncuran yayasan ini, bukan urusanku. Hei, kamu tidak pernah berpikir, Nyonya Sen adalah istri kamu? Nona Sen, tidak mungkin. Aduh, kamu benar-benar lucu. Sudah menikah selama 3 tahun. Bahkan tidak tahu seperti apa wajah dan usia istrinya. Tidak tahu apa-apa. Aku sudah mencarinya untukmu. Aku bahkan sudah bertemu dengannya. Jangan bicarakan wanita itu di depanku. Bolehkah kita bicara tentang wanita itu? Kita saudara, mari kita minum habis minuman ini. Baiklah, jangan menyesal nanti. Saya tidak menyesal sedikit pun. Aku beritahu kamu. Mengangkat telepon. Halo, Tuan Qin. Istri kamu berselingkuh dengan orang lain. Baiklah. Jadi begitu, pergi ke hotel internasional. Ah, akhirnya saya menangkapmu. Ini bukti perselingkuhanmu. Kali ini, saya pasti akan membuatmu keluar dengan tangan hampa. Nona Sen, berkat bantuanmu, saya menang dalam kasus hukum. Itu membuat saya bisa bangkit kembali. Anda terlalu baik. Ini adalah pekerjaan saya. Seperti istri Anda berselingkuh. Kasus yang ingin membuat Anda kehilangan segalanya. Masih bisa diatasi dengan baik. Tidak, pengacara Sen. Saya sangat berterima kasih padamu. Saya tidak memiliki apa-apa. Barang yang bisa saya berikan. Ini adalah sachet yang saya buat sendiri. Memiliki efek meredakan sakit kepala. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih untuk Tuan Sen. Meskipun barangnya tidak berharga. Tapi ini adalah sedikit ungkapan hati saya. Mohon juga minta pengacara Sen untuk menerimanya. Baiklah, saya terima. Wanginya harum. Terima kasih atas kerja kerasnya. Apakah Anda akan memberikan bayaran saya? Apakah Anda menginginkannya? Pergi. Tolong pastikan untuk menerima, Tuan Sen. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda suka dengan ini? Apakah ini sachet khusus yang membuat orang mabuk hanya dengan menciumnya? Kamu, terakhir kali Qin melindungimu. Kali ini, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Ah. Sudahlah. Ini urusan rumah tangga orang lain. Aku lebih baik tetap di dalam mobil. Ah. Sayang kecil, layani aku dengan baik ya. Aduh. Siapa yang menyuruhmu menyentuhnya? Ah, Qin, aku salah. Tolong lepaskan aku. Aku tahu aku salah. Jika lain kali, jika aku melihatmu lagi, aku membiarkanmu mati. Pergi. Ya, Sen Meng. Bagaimana kabarmu? Silin, apa? Mengapa begitu panas? Akhirnya kamu kembali. Apa yang kamu bicarakan? Jangan berubah selama 100 tahun. Ini apa? Kenangan masa laluku. Siapa gadis kecil itu? Mengapa baunya begitu akrab? Sen Meng, tenanglah. Panas sekali. Jangan pergi. Ah. Maafkan saya, Tuan Qin. Semuanya hanya kesalahpahaman. Aku tidak bermaksud menyakiti perasaanmu. Apa yang kamu katakan? Mulutku. Semuanya terluka. Sungguh maaf, Qin. Aku tidak bermaksud begitu tadi. Aku salah mengira kamu sebagai suamiku. Suamimu. Kamu sudah menikah. Ya. Jadi tadi. Bukan dengan sengaja. Jangan tersinggung ya. Jadi, seperti apa suamimu? Setelah berpisah saat kecil, aku memang tidak pernah bertemu dengannya lagi. Tapi dia seharusnya masih seperti dulu ya. Dia baik padaku, meskipun ada beberapa ketidaknyamanan. Tapi, aku sangat mencintainya. Menurut saya, kamu menggunakan filter terlalu tebal ya. Mungkin. Oh ya, sebenarnya aku ingin meminta tolongmu. Bantu aku, yayasan saya. Aku ingin mengundangmu menjadi pasanganku. Tapi jangan khawatir, istriku juga akan pergi. Aku melakukan ini juga untuk memudahkan pekerjaanmu. Dan aku juga bisa bercerai lebih cepat. Lagi pula ibuku juga memintaku pergi. Sekaligus. 2 hal sekaligus. Baiklah, aku setuju. Meng Meng, apakah sakit sekali? Asalkan kakak bisa sembuh, Meng Meng tidak akan sakit. Silakan, Tuan Muda Qin dari grup Qin. Apakah dia sudah mendaftar? Belum. Hanya kepala rumah tangga dari grup Qin yang hadir. Paman Su hadir. Sepertinya Qin Silin tidak akan datang lagi. Saya telah memberi wewenang kepada Sushu untuk mengambil alih. Oh, bukankah ini adik perempuanku yang baik? Seorang pengacara yang buruk. Bisa datang ke acara seperti ini. Bagaimana? Siapa lagi yang telah Anda dekati baru-baru ini? Sen Jing.
Adik ipar perempuan, tubuhmu masih terlihat seksi seperti itu. Tidak heran, ditinggalkan suami di pernikahan, masih bisa menemukan sponsor. Kapan? Biarkan suami kakakmu juga senang. Berikan sedikit rasa hormat padaku. Wanita, kamu berani sekali memukul suamiku. Kamu memberontak, kan? Kamu tidak bisa mengendalikan suamimu sendiri. Saya akan membantu Anda mendisiplinkan barang yang tidak diinginkan ini. Suamiku tertarik padamu. Itu adalah keberuntunganmu. Tetapi siapapun bisa melakukannya. Acara sebesar ini, membawa masuk orang semacam ini, sesuatu yang tidak tahu malu. Kamu ini siapa lagi? Oh, begitu cepat. Saya baru saja menemukan pemilik baru. Apa modal yang kamu miliki pada usia muda seperti ini? Menurutku, lebih baik kamu berhubungan dengan suamiku. Karena kita adalah saudara perempuan. Aku bisa mengizinkan keberadaanmu. Sayang, kamu masih baik padaku. Potong. Baru masuk sudah kotor kupingnya. Sungguh menjijikan. Nak, kita yang akan mengajar adik